Empat pedang Ye Chen membunuh seorang pria kuat yang membangun lantai pertama fondasi, yang membuat semua orang yang hadir ketakutan. Dulu, mereka tidak akan pernah percaya bahwa negara Lianqi membunuh negara Zuji, tetapi hari ini mereka harus percaya bahwa itu bukan hal yang mustahil. Golum, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk menelan air di puncak lantai 9 negara Lianqi. Ye Chen dapat membunuh lingkungan Zuji, dan mereka seperti semut pengganggu di lingkungan fondasi bangunan. Ye Chen menyapu semua orang dengan pedang tajam di sekujur tubuhnya. Bahkan orang kuat yang membangun lingkungan fondasi merasakan loncatan di hatinya. Ye Chen mengabaikan orang-orang ini dan segera pergi. Empat pedang itu benar-benar kuat. Senang sekali bisa membunuh fondasi dengan empat pedang. Setelah Ye Chen meninggalkan gunung, wajahnya menunjukkan warna kegembiraan. Ketika kamu berhasil membangun fondasi, kekuatan keempat pedang ini akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ketika kamu membangun lantai kedua fondasi, kamu juga bisa membunuh mereka. Jiwa tua itu tersenyum. Wajah Ye Chen penuh dengan harapan. Ketika dia berhasil membangun fondasi, dia tidak akan melepaskan mereka yang menipunya sebelumnya. Namun, apa yang tidak diduga Ye Chen, kisah tentang empat pedangnya yang memotong fondasi segera menyebar di antara situs-situs bersejarah, dan banyak orang terkejut. Ada 6 tingkat di negara bagian Lianqi, dan 4 pedang di puncak negara bagian Jianji. Bagaimana ini mungkin? Bukankah itu sulit? Siapa orang itu? Saya mendengar bahwa ada seorang pria bernama Ye Chen yang membunuh seorang Zhu Jijing. Tampaknya dia memiliki hubungan yang baik dengan Jun Mowen. Itu bukan dia. Tidak mungkin Ye Chen. Bukankah Ye Chen sudah mati? Ketika Su Yang mendengar berita itu, wajahnya menjadi jelek. Bahkan jika Ye Chen masih hidup, bagaimana dia bisa menjadi lawan membangun lantai pertama lingkungan fondasi? Itu pasti bukan Ye Chen. Luo Lei tidak ingin percaya bahwa Ye Chen adalah orang yang membunuh Jian Jijing dengan 4 pedang. Ye Chen masih hidup. Hati Liu Piaoyue bergetar, dan senyum gembira muncul di wajahnya. Akhir-akhir ini, hatinya selalu merasa bersalah, dia membawa Ye Chen, tetapi membiarkan Ye Chen mati di bawah monster itu, hatinya selalu gelisah. Sekarang mendengar bahwa Ye Chen masih hidup, tentu saja dia senang. Su Yang melihat ekspresi gembira Liu Piaoyue, wajahnya menjadi lebih suram dan dingin. Dia bersenandung pada dirinya sendiri, Ye Chen, kamu sangat beruntung, tetapi jangan biarkan aku bertemu denganmu, atau aku akan membunuhmu. Sungguh menakjubkan memotong 4 pedang dan membangun fondasi. Tampaknya dia benar-benar telah memasuki Kendo. Jun Mo bertanya di reruntuhan untuk mendengar berita itu, tidak dapat menahan senyum lega. Di paviliun pedang, Feng Wujian memiliki makna membunuh dan menebas di matanya, dan seluruh tubuhnya sangat mengagumkan. Dia telah memahami pedang membunuh dan menebas, dan momentumnya telah berubah drastis. Namun, 4 pedang, dia hanya memahami 1 pedang. 3 pedang yang tersisa tidak dapat dipahami sama sekali, karena dia telah memiliki simpul di benaknya. Dia terus memikirkan apa yang dikatakan Ye Chen, mengatakan bahwa dia tidak layak menjadi seorang pendekar pedang. Kata-kata ini membuat Feng Wujian tidak dapat melepaskannya. Dia selalu bangga dengan dirinya sendiri sebagai seorang pendekar pedang, tetapi sekarang seseorang menyindirnya seperti ini. Jika kamu tidak membunuhnya, aku tidak dapat membuka simpul hatiku. Feng Wujian cukup menyadari situasi hatinya sendiri, yang juga merupakan tempat yang mengerikan dari Feng Wujian. Beberapa hari kemudian, ledakan. Tiba-tiba, ada suara keras, dan seluruh tempat itu berguncang, yang mengejutkan semua orang. Apa yang terjadi? Beberapa orang terkejut. Apakah ada harta karun yang kuat untuk dilahirkan? Ada kilatan cahaya di mata banyak orang. Ledakan. Kemudian, seluruh situs bersejarah bergetar lagi, di dalam reruntuhan, bumi terus terbelah, seolah-olah terbelah 2. Di situs bersejarah, banyak orang merasakan arah berita dan segera bergegas ke situs tersebut. Langkah besar seperti itu, pasti ada harta karun yang muncul. Orang kuat yang membangun fondasi itu sangat bersemangat dan tiba di tempat bumi terbelah. Kemudian, sederet sosok muncul di sini satu demi satu, semuanya menatap tanah yang terbelah, berharap ada harta karun di dalamnya. Apakah ada harta karun yang bisa ditemukan? Ye Chen melihat ke arah gerakan itu, juga mulai bergegas untuk melihat yang nyata.
Segera, hampir semua orang yang pernah mengalami di situs bersejarah ini telah datang ke tempat bumi terbelah. Ye Chen juga datang ke sini, tetapi dia sangat berhati-hati dan hanya melihatnya dari kejauhan. Bagaimanapun, Xian, Liu Yang, Feng Wujian dan yang lainnya pasti akan datang ke sini. Jika mereka menjadi sasaran, mereka tidak akan pernah mendapatkan keuntungan apapun. Namun, bertentangan dengan keinginannya, meskipun Ye Chen sangat berhati-hati, dia tetap ditemukan oleh Liu Yang. Ye Chen, karena dia ada di sini, mengapa bersembunyi? Liu Yang mencibir. Begitu kata-kata ini keluar, banyak mata orang tertuju pada tubuh Ye Chen. Berita bahwa 4 pedang Ye Chen membunuh Zhu Jijing membuat banyak orang mengingat nama Ye Chen. Sejak dia ditemukan, Ye Chen hanya bisa tersenyum pahit. Ye Chen, mata Xian meledak dengan ide membunuh yang dingin. Satu langkah keluar, dia ingin membunuh Ye Chen. Pergi, hidupnya adalah milikku. Angin tidak memiliki pedang, dan seluruh tubuhnya penuh dengan roh pedang dingin, bersiul dan datang, yang membuat Xian merasa takut. Xian tahu bahwa Feng Wujian sangat mengerikan. Dia bahkan dapat membunuh lapisan ketiga dari yayasan. Sekarang Feng Wujian ingin membunuh Ye Chen. Tentu saja, dia tidak akan menghentikannya. Bagaimanapun, selama Ye Chen mati, dia tidak keberatan. Namun, dia tidak tahu mengapa Feng Wujian membunuh Ye Chen. Banyak orang di tempat kejadian bingung. Apakah Ye Chen memiliki dendam terhadap Feng Wujian? Namun, banyak orang di tempat kejadian langsung ingat bahwa Feng Wujian mengejar dan membunuh seorang pria dalam kemarahan belum lama ini. Apakah orang itu Ye Chen? Kamu melarikan diri hari itu. Jika kamu berani datang ke sini hari ini, kamu akan siap untuk mati. Tanpa pedang di angin, Ye Chen harus dibunuh. Saudara Feng, bisakah kamu tenang di hadapanku? Jangan bertanya, berdiri tegak, wajah membeku dengan cara yang berat. Mereka semua berlatih ilmu pedang. Kultivasi Feng Wujian sangat kuat. Sedikit lebih buruk bagi Junmo untuk bertanya, tetapi Junmo Wen tidak takut. Pergi, apa yang kau hitung? Bagaimana aku bisa memberimu muka? Angin tidak punya pedang, jangan minta muka. Junmo bertanya, wajahnya tenggelam, dan roh pedangnya juga dilepaskan. Dia berkata dengan dingin, aku tidak tahu bagaimana Ye Chen menyinggung saudara Feng, tetapi jika saudara Feng ingin membunuh Ye Chen, aku harus melihat apakah aku bisa menjawabnya. Kau, Feng Wujian berkata dengan nada menghina, kultivasi pedang macam apa kau ini? Aku akan membunuhmu. Satu pedang sudah cukup. Kalau begitu aku akan mempelajarinya. Jangan minta melangkah maju. Pedang itu sangat mengagumkan. Hentikan. Liu Piaoyue berteriak, angin tidak punya pedang, Junmo memintamu kamu tidak memberi, lalu aku Liu Piaoyue kamu memberi. Liu Piaoyue muncul saat ini, yang membuat semua orang berpikir bahwa Ye Chen mungkin adalah murid Zixiazong. Angin tidak punya pedang, wajahnya muram, seluruh tubuhnya masih meraung dengan roh pedang, dan dia berkata dengan niat membunuh, Ye Chen akan mati. Bagaimana Ye Chen bisa membuatmu kesal? Kamu harus membunuh Ye Chen. Liu Piaoyue melangkah maju dan berdiri di depan Ye Chen. Maknanya sangat jelas. Siapapun yang menggerakkan Ye Chen harus melewati level ini terlebih dahulu. Aku sama sekali tidak mengganggunya. Dia berpikiran sempit dan cemburu, dan akan membunuhku. Ye Chen berkata dengan dingin, pada awalnya, Jiangeku mengerti Kendo. Dia menyela dengan menghinaku di saat kritisku dan membunuhku. Sebagai seorang pendekar pedang, aku merasa tidak hormat atas perilakumu, dan aku merasa malu karena kultivasi pedang yang sama. Semua orang di tempat kejadian mengerti bahwa Ye Chen lah yang dikejar dan dibunuh di paviliun pedang hari itu, dan alasan dikejar itu sangat konyol. Perilaku Feng Wujian memang tercela, tetapi di sini, tidak ada yang cerdas dan tercela. Hanya mereka yang bisa bertahan hidup yang berhak berbicara. Namun, Feng Wujian adalah seorang kultivator pedang yang sangat kuat, dengan harga diri seperti itu, tetapi dia melakukan hal seperti itu, yang benar-benar membuat banyak orang membencinya. Tidak ada pedang di angin. Apakah ini kesombonganmu sebagai seorang yang berkultivasi dengan pedang? Junmo bertanya setelah mendengarnya, benar-benar membenci angin tanpa pedang, matanya penuh dengan warna penghinaan. Wajah Feng Wujian sangat dingin. Semua perkataan Ye Chen benar. Dia tidak dapat membantahnya, tetapi niatnya untuk membunuh semakin kuat. Jika Ye Chen tidak terbunuh,
ilmu pedangnya pasti akan terhalang. Apa mata dunia? Selama kamu cukup kuat, yang lain akan diam. Orang yang hina juga dilengkapi dengan pedang. Pedang, hanya seorang pria sejati yang dapat membawa pedang. Kamu penjahat yang tidak tahu malu, bahkan jika kamu memiliki pedang di tanganmu, kamu mungkin mendapatkan perlindungan dari pedang itu. Ye Chen mencibir. Pedang pria sejati. Hati Junmo bergetar saat bertanya, tampaknya telah memperoleh pencerahan. Dia menatap Ye Chen, kata-kata Ye Chen, bahkan sepanjang waktu memberinya perasaan. Semua orang mendengar kalimat ini tenggelam dalam pikiran, banyak orang menggunakan pedang, tetapi tidak pernah memikirkan kata seperti itu. Konyol, pedang, hanya orang-orang kuat yang bisa menggunakannya. Jika seorang pria atau penjahat memiliki kekuatan yang cukup, dia dapat menghancurkan segalanya dengan pedang. Tidak ada pedang di angin. Kamu konyol dan bodoh. Meskipun kamu kuat sekarang, kamu tidak akan dapat membuat kemajuan di masa depan. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Wajah Feng Wujian dingin, kamu berani mengatakan hal seperti itu meskipun kamu sedang berlatih Qi. Benar-benar tidak tahu malu. Memiliki kemampuan untuk keluar dan bertarung denganku dan membuktikan kata-katamu dengan pedangmu. Bersembunyi di balik seorang wanita, pria macam apa yang kamu lengkapi dengan pedang? Ye Chen mencibir, angin tanpa pedang, aku mengagumi keangkuhanmu, apa statusmu sekarang? Kultivasi pedang tingkat kedua di lingkungan Zuji dapat membunuh tingkat ketiga dari Zuji, sedangkan puncak tingkat ke-9 dari status kultivasi Kiku, apakah kau ingin aku bertarung denganmu? Bukankah aku bersembunyi di balik wanita? Tidakkah kau pikir itu lucu? Jika kau memiliki kemampuan, mengapa kau tidak membunuhnya saja? Kata-kata tajam Ye Chen tidak memberikan Feng Wujian sedikit pun wajah, yang membuat Feng Wujian terlihat jelek dan buruk rupa. Angin tanpa pedang untuk membunuh semakin kuat, Ye Chen membuatnya kehilangan muka, Ye Chen tidak mati, ia tidak dapat melepaskan ikatannya. Tidak ada pedang di angin. Ini salahmu. Jika kau bersikeras untuk bertarung, aku tidak keberatan bertarung denganmu. Liu Piaoyue berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun Feng Wujian dapat membunuh 3 tingkat Zuji Jing, bahkan jika ia adalah seorang praktisi pedang yang kuat, ia tidak dapat mengatasinya. Ini adalah celah antara dua alam, yang tidak dapat diatasi. Bagus. Ye Chen, aku ingin melihat apakah kau selama ini bersembunyi di balik wanita. Tidak ada pedang di angin. Angin tidak memiliki pedang. Setengah tahun, di situs bersejarah ini, aku dan kau bertarung secara adil. Apakah kau berani bertarung? Ye Chen berdiri tegak, matanya berbinar. Begitu kata-kata Ye Chen keluar, banyak orang terkejut. Setengah tahun, pertarungan yang adil dengan Feng Wujian. Gila, ini gila. Liu Piaoyue dan Jun Mo bertanya juga bergidik, terkejut pada Ye Chen. Mencari kematian. Su yang mendengus dingin. Ye Chen benar-benar sombong. Meskipun dia dapat menghancurkan lapisan pertama fondasi bangunan, bahkan jika dia diberi waktu setengah tahun, dia tidak dapat mengalahkan Feng Wujian. Seseorang berkata dengan dingin. Dalam setengah tahun, sulit untuk mengatakan apakah dia dapat membangun fondasi atau tidak. Itu di luar kemampuannya. Di tempat kejadian, tidak ada yang optimis tentang Ye Chen. Dia pikir Ye Chen hanya mencari kematian. Feng Wujian menatap Ye Chen dengan dingin, dan berkata dengan senyum haus darah, baiklah, aku akan memberimu waktu setengah tahun. Setelah setengah tahun, aku akan membunuhmu di paviliun pedang. Pada saat itu, nama angin tanpa pedang akan lenyap di dunia ini selamanya, dan kau akan menjadi batu loncatanku untuk membuktikan diriku. Ye Chen mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menatap angin tanpa pedang dengan tatapan percaya diri di matanya. Konyol, Feng Wujian mencibir, mengangkat pedangnya dan berbalik. Ye Chen, mengapa kau begitu impulsif? Setengah tahun terlalu singkat. Liu Piaoyue mengerutkan kening. Petik 2. Salju, setengah tahun sudah cukup. Ye Chen masih percaya diri sambil tersenyum. Cukup berani, aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Feng Wujian selama setengah tahun. Jun Mo bertanya sambil tersenyum kecut. Kultivasi adalah memiliki keyakinan yang tak terkalahkan. Jangan tanya kakak, ilmu pedangmu lebih rendah dari angin tanpa pedang, karena kamu tidak memiliki kesombongan angin dan pedang. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh, pedang itu bermata dua, tajam dan tajam. Jika kamu menganggap dirimu sebagai pedang,
kamu benar-benar dapat memahami pedang, menyatu dengan pedang, dan mengerahkan seluruh kekuatan pedang. Jika kamu tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatan pedang, apa gunanya pedang meskipun pedang itu ada di tanganmu? Ye Chen menatap Junmo dan bertanya. Hati Junmo bergetar saat mendengar kata-kata Ye Chen, seperti tiba-tiba terbangun di dalam hati, matanya penuh dengan pedang. Junmo bertanya dengan sungguh-sungguh atas kekalahan Ye Chen, terima kasih sudah bangun. Ye Chen buru-buru berkata, ini hanya sebagian dari perasaanku. Aku harap ini berguna untuk saudara Mo Wen. Ini benar-benar sangat berguna. Aku benar-benar malu. Aku tidak bertanya tentang kultivasi pedang selama lebih dari 10 tahun, tetapi aku tidak memahaminya. Kakak Ye hanya berlatih pedang kurang dari sebulan, tetapi dia memiliki perasaan ini. Aku benar-benar malu. Junmo bertanya, menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Petik 2. Terkadang, tidak selalu mungkin untuk mencapai pencerahan dengan membenamkan diri dalam kultivasi yang keras. Kita perlu bertukar pengalaman dan saling mempromosikan sehingga kita bisa menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Ye Chen berpikiran terbuka dan tidak memiliki tabu untuk memberitahu Junmo tentang perasaannya. Karena, Junmo Wen dapat bertarung dengan angin tanpa pedang demi dia. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Junmo Wen menganggapnya sebagai teman dan saudara. Di sini, untuk dapat bertemu dengan teman baik, suami tidak peduli apapun. Haha, kakak Ye berkata begitu. Junmo bertanya juga haha sambil tersenyum, lalu menatap Liu Piaoyue, dengan rasa ingin tahu, kakak Ye adalah murid Zixia Zong. Ye Chen tertegun sejenak. Ye Chen menyelamatkan hidupku. Dia bukan murid sekte Zixia. Liu Piaoyue berkata dengan enteng. Begitu ya, Junmo tiba-tiba menyadari apa yang ditanyakannya, tetapi melihat Liu Piaoxue dan Ye Chen yang tampaknya lebih dari sekadar dermawan, sesederhana itu. Ledakan, tanah bergetar lagi, retakan itu melebar, dan badai tiba-tiba bertiup keluar, dan pasir serta batu beterbangan, memaksa semua orang di lapangan mundur ke belakang. Semua mundur ke belakang, dan di sekitar retakan itu dikelilingi oleh angin puyuh, menggulung sepotong puing. Gerakan yang begitu hebat pastilah harta karun. Banyak orang siap untuk kegembiraan mata dan kegembiraan mereka. Begitu harta karun itu lahir, mereka akan segera merebutnya. Semua mata terbakar di tengah angin puyuh, mata berkedip, menunggu harta karun itu keluar. Panggil, angin puyuh itu menjadi semakin ganas, menggulung sepotong puing setinggi ribuan meter, beberapa di antaranya hancur dalam angin puyuh itu. Angin puyuh ini ganas dan dahsyat, dan itu mengerikan. Jika orang-orang terguling ke dalamnya, mereka akan hancur. Ledakan, tanah bergetar hebat dan bergetar terus-menerus. Retakan itu tiba-tiba, bang, terdengar seperti ledakan yang menyeluruh. Di bawah angin puyuh yang mengerikan itu, debu beterbangan dan tidak ada yang bisa dilihat. Harta karun itu keluar dari dunia. Seseorang menahan napas, dan gerakan hebat itu jelas merupakan tanda lahirnya harta karun itu. Kemudian, angin berhenti, debu berangsur-angsur mengendap, dan menatapnya dengan tatapan mati. Apa itu? Setelah semuanya tenang, seseorang segera berseru, dan sebuah portal meledak keluar dari celah dan berdiri di bumi. Itu adalah portal hitam, yang tampak sedikit ilusi, dan memancarkan udara hitam. Selain itu, udara hitam menjadi semakin kuat, yang menyelimuti seluruh portal. Itu portal. Ini harta karun. Banyak orang curiga melihat pintu yang ditutupi oleh udara hitam, dan firasat buruk muncul di hati mereka. Pintu ruang angkasa. Jiwa itu begitu ketakutan sehingga dia segera berkata, pergi dari sini, iblis akan datang. Ye Chen terkejut, jelas dia tidak tahu apa-apa tentang hal-hal ini, tetapi ketika dia melihat ekspresi seperti itu pada jiwa tua itu, dia tahu situasinya serius. Dia segera berkata, Su Yang, tolong suruh saudaramu pergi dari sini. Ini adalah pintu ruang angkasa. Setan itu datang. Ye Chen selesai berbicara, segera mundur, Liu Sue dan Junmo juga bertanya dengan nada yang sama, tetapi juga segera mengikuti Ye Chen dengan cepat menjauh dari portal. Su Yang, mundur, Liu Sue berkata. Su Yang tertegun sejenak, meskipun dia tidak tahu apa alasannya, Liu Sue mundur, dan pasti ada hal besar yang akan terjadi. Kembali, Su Yang berteriak kepada orang-orang Zixia Zong lainnya, dan beberapa orang segera menjauh. Ye Chen,
Apa pintu angkasa? Setan macam apa yang datang? Jangan bertanya. Di dunia ini, ada 6 lingkaran, yaitu, dunia iblis, dunia bawah, dunia peri, dan dunia dewa. Ras manusia kita secara alami milik dunia, dan portal itu berasal dari dunia iblis. Orang-orang dari dunia iblis pandai dalam hukum ruang angkasa, dan membangun gerbang ke dunia dan memasuki dunia. Ye Chen menceritakan kepadanya semua tentang jiwa tua itu. Meskipun dia bingung, dia merasa sangat luar biasa. Pengetahuan ini untuk alam mereka seperti itu, hanyalah ketidaktahuan, bahkan beberapa klan negara Zhao tidak dapat mengetahuinya. Junmo bertanya kepada Liu dan dia bingung, tetapi dia merasa ada sesuatu yang terjadi. Aku tidak tahu seberapa kuat orang-orang yang dikirim oleh dunia iblis kali ini. Jika mereka terlalu kuat, orang-orang di sini takut tidak ada dari mereka yang akan selamat. Jiwa itu dingin dan dingin. Ye Chen terkejut, melihat ke belakang jauh, dan melihat udara hitam lebih kuat, bergulung dan bergerak, sepertinya tenggelam di sini. Sikat. Pada saat ini, cahaya pedang hitam terbelah dari udara hitam. Puff! Seorang pemuda di area konstruksi tidak terburu-buru untuk melarikan diri. Dia terbelah menjadi 2 bagian oleh pedang hitam itu. Dia sangat tebal dan hitam. Tubuhnya langsung terkorosi oleh gas hitam. Semua orang melihat pemandangan ini adalah kejutan besar, lingkungan bangunan tiba-tiba berubah menjadi nihilisme, membuat rambut mereka menyeramkan, tanpa sadar mundur. Jie. Tawa ganas datang dari udara hitam, yang membuat kulit kepala mati rasa. Dunia ini aku mencium darah orang-orang. Petik 2. Bunuh. Orang-orang yang rendah hati akan menjadi makanan darah kita. Suara tawa jahat dan kejam datang dari udara hitam, dan kemudian bayangan gas hitam pembawa bergegas keluar dari udara hitam, dan langsung menyerbu ke orang-orang kuat yang telah berada di lapangan. Puff! Seseorang yang bahkan belum bersenandung di puncak tingkat ke-9 dari keadaan pelatihan Qi terbelah menjadi 2 bagian tanpa bersenandung. Semua esensi darah dari seluruh orang diserap dan dengan cepat diserap, dan tubuh menjadi nihilisme. Ah! Pop! Hanya dalam sekejap, teriakan itu datang, kehidupan muda menghilang sepenuhnya. Bunuh! Angin menderu tanpa pedang, dan seluruh tubuh dipenuhi dengan roh pedang. Roh pembunuh dan pemotong ada di langit. Pedang ditebas. Seorang manusia iblis terbelah menjadi 2 bagian dan tubuhnya berubah menjadi kabut hitam. Mencari kematian. Bunuh. Pada saat itu, orang-orang kuat yang membangun fondasi semuanya marah dan mulai membunuh iblis dengan kekuatan teror. Puff! Puff! Iblis menghilang dan berubah menjadi kabut darah. Ye Chen, Liu Piaoyue, Junmo bertanya dan yang lainnya berdiri di kejauhan untuk menonton, wajah mereka bermartabat. Untungnya, orang-orang di kerajaan iblis tidak akan kuat. Jiwa tua itu menghela nafas lega, berkata, mungkin, orang-orang ini hanyalah iblis yang dikirim untuk mengalami, atau menjelajahi jalan. Mengapa dunia iblis memasuki dunia manusia? Ye Chen bertanya dengan curiga. Dunia iblis, dunia manusia, dan dunia bawah seperti ini di zaman kuno. Mereka terus-menerus memperebutkan sumber daya satu sama lain. Jiwa tua itu berkata, sebenarnya, ada orang-orang kuat di dunia yang pergi ke dunia iblis, tetapi Anda tidak dapat menyentuh mereka. Meskipun Ye Chen tidak begitu memahaminya, dia juga mengerti bahwa ada pertikaian terus-menerus di antara dunia iblis, dunia manusia, dunia iblis, dan dunia bawah. Mereka saling bertarung, tetapi mereka tidak mengetahuinya dengan keadaan dan kognisi mereka saat ini. Bunuh. Di sisi lain gerbang ruang angkasa, perang yang mengerikan pecah. Beberapa orang yang membangun lantai pertama fondasi tidak mampu menahannya dan terus-menerus disapu bersih. Banyak dari mereka yang melarikan diri secara langsung. Hanya dengan membangun fondasi kita dapat bertarung dengan orang-orang di dunia iblis. Tetapi di pintu ruang angkasa, orang-orang yang terus-menerus keluar dari dunia iblis tidak dapat dihabisi. Pergilah. Angin tidak memiliki pedang dan pemuda berpakaian ungu tahu bahwa tidak ada kepentingan mereka untuk terus membunuh mereka, jadi mereka meninggalkan medan perang secara langsung. Banyak orang juga menyerah untuk bertarung dan pergi dengan cepat, tidak mau menyia-nyiakan kekuatan mereka di sini. Jie, Teran masih sangat pemalu apa yang tidak dapat kamu hindari akan menjadi makanan darah kita. Suara kekejaman dan ketidakpedulian merayap. Dunia iblis benar-benar semakin berani,
menindasku, tidak ada seorang pun di dunia. Pada saat ini, sebuah raungan datang dari langit yang jauh, mengguncang gendang telinga banyak orang. Semua orang mendengar suara yang memekakkan telinga itu, hati mereka bergetar, ini benar-benar orang yang kuat. Jie. Terran sangat lemah dan penakut sehingga mereka pantas menjadi budak dunia iblisku. Pada saat ini, dari pintu ruang angkasa, bayangan hitam yang dibungkus oleh ki jahat yang bergulir bergegas keluar dan mencibir ke arah jalan tanpa rasa takut. Jika kamu datang ke dunia kami, kamu akan mati. Raungan kemarahan terdengar, dan langit dan bumi bergemuruh. Seorang lelaki tua berpakaian biru melangkah ke dalam kehampaan dengan momentum besar dan kekuatan yang tak tertandingi. Konyol, apakah terserah padamu? Sosok gelap yang dibungkus oleh roh jahat itu tampaknya tidak takut, dan berkata dengan senyum ganas, anak-anak, bunuh semua orang di sini, dan jangan biarkan satu pun dari mereka tinggal. Biarkan ini menjadi tanah iblis dan titik awal bagi kita untuk menaklukkan dunia manusia. Jie. Dari pintu ruang angkasa, ada lebih banyak sosok iblis, mengeluarkan tawa jahat, yang membuat orang-orang menyeramkan. Bagaimana wajah begitu banyak musuh muda di tempat kejadian? Para jenius Terran, jika mereka tidak ingin mati, mereka hanya perlu membunuh iblis. Orang tua berpakaian biru itu mengeluarkan raungan, yang mengejutkan hati semua orang dan menghilangkan ketakutan semua orang. Kekuatan yang mengerikan. Ye Chen terkejut dan menatap pria tua berjubah biru di langit. Ini adalah kekuatan yang kuat. Itu terlalu kuat. Itu adalah tempat Yuanying, itu bukan apa-apa. Jiwa tua itu berkata dengan ringan. Jing Yuanying. Keberadaan semacam ini dapat dianggap sebagai makhluk abadi di mata dunia sekuler atau di dunia spiritual. Itu tidak terlalu penuh dengan kekuatan gaib. Ye Chen memutar matanya. Kau telah mengikutiku begitu lama, mengapa kau begitu picik? Belum lagi negeri dongeng dan dunia dewa, tetapi katakanlah dunia manusia. Ada banyak sekali orang yang lebih kuat dari dunia Yuanying. Di masa depan, kau akan tahu luasnya langit dan bumi, dan kau hanyalah katak di dasar sumur. Beberapa jiwa tua membenci besi, tetapi tidak baja. Garis hitam di wajah Ye Chen tidak bertentangan dengannya. Mereka memang katak di dalam sumur dan tidak tahu apa-apa tentang banyak hal. Anak-anak, bunuh dan nikmatilah. Bayangan gelap, yang terbungkus dalam roh jahat, meraung dengan suara jahat. Bunuh. Semua orang dari klan iblis meraung kegirangan, dan roh jahat bergegas ke talenta muda di tempat kejadian Terran. Napas teror menyebar dan membuat orang takut. Bunuh. Beberapa Terran meraung dan bertarung. Bunuh iblis. Orang lain juga marah, iblis-iblis ini menganggap mereka sebagai makanan darah, dengan harga diri mereka, tentu saja marah. Bakat pengalaman Terran dan orang-orang dari dunia iblis bertarung bersama dengan gila-gilaan, langit dan bumi bertarung dan gemetar. Manusia yang rendah hati, kalian akhirnya akan menjadi budak iblis kami. Sosok gelap yang dibalut oleh roh jahat itu tertawa aneh dan bergegas menuju lelaki tua berjubah biru dengan roh jahat yang mengerikan. Bunuh iblis itu. Lelaki tua berjubah biru itu meraung, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan napas yang mengerikan. Dia bertabrakan dengan bayangan gelap itu, dan merasakan semacam bumi yang hancur. Boom! Pertempuran meningkat, roh jahat bergulung, dan kekuatan roh Terran melonjak. Kedua kekuatan itu saling terkait dan saling menyerang. Ini adalah pertempuran Yuanying. Mengerikan. Ye Chen menatap langit. Kedua belah pihak dari eksistensi paling kuat dalam pertarungan, jantungnya berdebar kencang. Jie, masih ada orang yang bersembunyi di sini. Pada saat ini, tawa jahat datang, penuh dengan bau haus darah. Budak iblis, kau akan menjadi orang yang kuat seperti tikus. Aliran roh jahat bergulung masuk, dan beberapa orang iblis muncul dalam roh jahat, dengan senyum ganas, bergegas ke Ye Chen beberapa orang. Bunuh. Junmo bertanya dengan marah, dan seluruh tubuhnya penuh dengan roh pedang. Dia menebas dengan pedang, dan cahaya pedang ada di mana-mana. Dia membelah seorang pria di dunia iblis menjadi sekelompok ki jahat. Liu Piaoyue juga bergerak, dan seluruh tubuhnya meraung dengan kekuatan spiritual yang kuat. 4 lapisan kekuatan yang kuat dari lingkungan fondasi bangunan pecah, dan dia mengayunkan pedangnya untuk membunuh iblis. Bunuh. Ye Chen penuh dengan roh pedang, dan roh pemotong menyebar. Dia mengayunkan pedangnya dan memotong, pedang pembunuh dan pemotong.
Beranikah kau melakukan bahkan jika Anda berlatih Qi? Mencari kematian seorang iblis meremehkan minuman dingin, gas iblis menyerbu, cahaya pedang menebas Ye Chen. Ledakan. Ketika kedua kekuatan bertabrakan, pedang pembunuh dan cahaya pedang semuanya hancur. Ye Chen meraung, pedang kehancuran. Pedang yang kuat, pedang lembut. Ye Chen menebas 3 pedang berturut-turut, menghancurkan, kuat, lembut dan cepat bergantian, semuanya diselimuti keluarga iblis. Puff, bagaimana mungkin? Orang-orang iblis itu juga tidak dapat membayangkan, dirinya sendiri tiba-tiba mati di tangan 9 lapisan alam latihan Qi. Bagaimana? Ye Chen membunuh seorang pria di dunia iblis. Tiba-tiba, dia menarik perhatian iblis lainnya. Mereka semua melihat ke arah Ye Chen. Aku tidak menyangka ada orang di Teran yang bisa dibunuh dengan cepat. Orang yang rendah hati, atau menjadi makanan darah kita. Seorang pria dunia iblis yang membangun lantai kedua dari negara fondasi datang dengan wajah yang ganas. Hati Ye Chen terkejut dan meraung, dia menebas pedang roh, mengayunkan pedang dan menebasnya, satu pedang membelah langit. Dipotong dengan satu pedang, sangat hegemonik dan menghancurkan segalanya. Hancurkan untukku. Orang kuat di lantai 2 kerajaan iblis yang membangun fondasi itu memberikan minuman dingin, dan aliran gas jahat membunuh dan berdiri. Dia berubah menjadi wajah yang ganas dan ingin melahap segalanya. Bang! Di bawah dampak kekuatan yang mengerikan, tubuh Ye Chen mundur. Mati! Orang kuat dari 2 lapisan kerajaan iblis itu bersenandung dingin, dan kekuatan yang kuat menyapu, dan ki jahat yang mengerikan akan memusnahkan Ye Chen. Seni membunuh dengan angin kencang. Ye Chen meraung, dan kekuatan spiritualnya meledak. Angin puyuh bertiup, dan bila angin mengembun dan merobek semuanya. Angin puyuh itu merobek udara jahat. Raungan itu berasal dari gas jahat, dan iblis-iblis ganas terus berdatangan. Ledakan. Angin puyuh itu benar-benar hancur di bawah ki jahat, dan ki jahat yang kuat menyelimuti Ye Chen, dan senyum ganas menyebar dengan gelap. Mati. Roh jahat itu dapat merusak segalanya. Ye Chen merasa pakaiannya mulai rusak. Tidak bagus. Ye Chen terkejut dan ingin menghentikan roh jahat itu. Tidak ada gunanya. Kau tidak bisa melarikan diri dari tawa dingin iblis itu. Wajah Ye Chen berubah drastis, dan kekuatan roh seluruh tubuhnya terus-menerus menyembur keluar, berusaha menahan erosi ki jahat. Jadilah makanan darahku, orang yang rendah hati. Suara jahat itu datang, dan kekuatan korosi gas jahat menjadi semakin mengerikan. Ye Chen melihat bahwa gas jahat hitam keluar dari tubuhnya. Jiwa tua, apa yang harus dilakukan? Ye Chen terkejut, dan sekarang dia tidak punya cara. Susunan 8 trigram Tai Chi, naik. Jiwa tua itu minum, dan 8 trigram Tai Chi tiba-tiba bersinar, dan 8 trigram itu berjalan pada saat yang sama. Sebuah kekuatan yang kuat menyelimuti Ye Chen dan menahan erosi ki jahat. Bagaimana? Orang yang membangun lantai kedua dunia iblis itu merasa bahwa roh jahatnya tidak dapat mengikis Ye Chen, dan dia juga sedikit terkejut. Pada saat ini, tubuh Ye Chen mengeluarkan cahaya suci, dan ki jahat itu bertemu dengan cahaya suci, dan segera mengeluarkan suara, mendesis, dan mulai dimurnikan. Bagaimana mungkin? Orang-orang dari klan iblis itu sangat terkejut. Pemurnian. Ye Chen meraung, dan roh jahat yang menyelimutinya semakin berkurang. Mereka semua dimurnikan oleh cahaya itu. Sebuah teriakan datang, roh jahat itu terus menyusut, dan tidak berani menyentuh cahaya suci itu. Keluar, Ye Chen melangkah, dan cahaya suci itu menyelimutinya. Di bawah bayang-bayang cahaya suci, roh jahat orang kuat di lapisan kedua kerajaan iblis di lingkungan fondasi bangunan itu menghilang, dan seluruh tubuhnya telah berubah menjadi kabut hitam, yang akhirnya dimurnikan. Bunuh! Ye Chen meraung dan bergegas ke Jun Mo Wen dengan cahaya suci ini. Jun Mo Wen dikelilingi oleh 2 iblis yang kuat. Ketika roh jahat itu bertemu dengan cahaya suci, dia tersentak. 2 orang kuat di dunia iblis itu mengubah wajah mereka dan sangat takut pada cahaya seperti itu. Bunuh! Jun Mo bertanya ketika melihat ini, segera terjadi serangan balik, roh pedang itu membubung ke langit, perang dunia pertama ditebas, dunia iblis yang kuat terpecah menjadi sekelompok kabut hitam. Cahaya suci menyelimuti orang kuat lain di dunia iblis, dan orang kuat di dunia iblis itu menjerit ketakutan. Potong langit dengan 1 pedang. Ye Chen minum banyak dan menebas dengan pedang.
Dia memusnahkan orang kuat di dunia iblis, dan roh jahat itu dimurnikan sepenuhnya oleh cahaya suci. Junmo bertanya untuk melihat Ye Chen dengan takjub. Dia melihat bahwa cahaya pada Ye Chen dapat memurnikan roh jahat, dan orang-orang kuat di dunia iblis itu juga takut pada cahaya ini. Namun Junmo tidak bertanya kepada Ye Chen, melihat Liu Piaoxue yang dikepung oleh para ahli dunia iblis, situasinya sangat buruk, dia langsung berkata, tolong dia. Ye Chen segera bergegas maju, cahaya suci menyelimutinya, para ahli dunia iblis itu mengubah ekspresi mereka dan mundur satu demi satu. Bunuh! Ye Chen meraung dan memotong 4 pedang secara berurutan. Kekuatan membunuh, menghancurkan, kuat dan lembut terus-menerus bergantian, memusnahkan seorang ahli yang membangun lantai 2 fondasi. Cahaya suci! Para ahli dunia iblis itu ketakutan dan segera mundur. Mereka tidak berani bertarung dengan Ye Chen. Di bawah cahaya suci, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kalau tidak, kami akan melapor kepada Tuan. Seorang pria kuat di dunia iblis sangat ketakutan sehingga dia lari dan pergi ke bayangan hitam yang sedang bertarung. Kemana harus melarikan diri? Ye Chen tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa membiarkan mereka pergi, kalau tidak, itu akan lebih merepotkan. Ye Chen meluncurkan seni mode dan dengan cepat mengejarnya. Cahaya suci melesat keluar dan berubah menjadi cahaya pedang dan menebas pria kuat di dunia iblis. Ah! Di bawah cahaya itu, semua kekuatan kerajaan iblis menjadi sia-sia dan terbelah menjadi kabut hitam. Dengan cahaya suci ini, Ye Chen tidak takut pada orang-orang kuat di dunia iblis ini. Sebaliknya, orang-orang kuat di dunia iblis itu sangat takut dan lari. Bunuh! 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 Mesin pembunuh Ye Chen berputar. Semua orang kuat yang baru saja menyerbu mereka tidak diizinkan untuk melepaskannya, dan mereka semua akan musnah. Ini telah menjadi makam para kuat di dunia iblis, makam yang sebenarnya. Dikatakan bahwa klan iblis adalah satu-satunya di 6 alam yang melampaui samsara. Ia dapat hidup selamanya dan dapat mengumpulkan ki untuk beregenerasi setelah kematian. Oleh karena itu, bahkan jika orang-orang kuat di dunia iblis itu terpecah menjadi kabut hitam, mereka tidak terbunuh. Tubuh mereka akan terlahir kembali di dunia iblis lagi. Namun, cahaya suci Ye Chen dapat memurnikan semua ki jahat, sehingga orang-orang kuat di dunia iblis itu tidak dapat mengumpulkan ki untuk beregenerasi di dunia iblis. Oleh karena itu, Ye Chen saat ini membawa cahaya suci, seperti pemusnah para kuat di dunia iblis, dan membunuh mereka secara menyeluruh. Snow, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Ye Chen. Liu Piaoyue merasakan hubungan antara Ye Chen dan berkata dengan senyum bahagia, tidak apa-apa. Mereka tidak dapat menyakitiku. Perlakuan si cantik tidak sama, aku tidak punya siapa-siapa untuk dipedulikan, tidak ada yang bertanya. Junmo bertanya dengan wajah yang kehilangan cara melankolis. Liu Piaoyue mendengar ucapan itu, wajahnya sedikit memerah, Ye Chen juga malu dan berkata, apakah kamu yang pertama menolongku? Kamu masih mengucapkan kata-kata yang tidak berperasaan seperti itu. Ye Chen, berhentilah bicara omong kosong, pergi dan bunuh iblis itu. Suara jiwa tua itu terdengar, ada yang tidak puas, ada yang cemas. Ye Chen tertegun sejenak, lalu melihat ada 9 pil berwarna darah di dalam 8 diagram Taiji. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa ini? Ini adalah ramuan darah. Itu disempurnakan dari 8 diagram Taiji tadi. Itu adalah hal yang baik. Itu bagus untuk kultivasi. Pergi dan bunuh lebih banyak iblis. Jiwa tua itu mendesak. Ye Chen terkejut, juga tidak bertanya lagi, kepada Junmo bertanya juga kepada Liu Piaoyue, bagaimana cara membunuh iblis bersama. Bagus, tanya Junmo dan langsung setuju. Baiklah, Liu Piaoyue mengangguk. Kakak senior, orang-orang di dunia iblis itu terlalu kuat. Sebaiknya kita pergi dulu. Su yang cepat-cepat menarik Liu Piaoyue dan berkata, jika kamu takut, pergilah dulu. Liu Piaoyue berkata dengan ringan. Kakak senior, Su yang tertegun lalu berkata dengan dingin kepada Ye Chen, jika kamu ingin mati, jangan berpegangan pada kakak seniormu. Jika sesuatu terjadi padamu, kamu tidak akan mampu menanggungnya. Kamu sama penakutnya seperti tikus, dan kamu tidak siap untuk berbicara denganku. Kamu bisa pergi jika kamu mau, atau kamu tidak bisa pergi. Ye Chen mencibir. Kamu, Su yang terlihat sangat jelek.
Su Yang, jika kamu tidak ingin pergi, pergilah dari sini. Liu Piaoyue juga sangat kecewa dengan Su Yang, tidak lagi mengatakan apa-apa, menuju ke tempat di mana terdapat iblis yang kuat. Ye Chen, Su Yang menggertakkan giginya dan wajahnya muram. Dia mengutuk Ye Chen karena telah dibunuh oleh iblis di dalam hatinya. Bunuh, Ye Chen meraung, dengan cahaya suci, bergegas ke orang kuat di dunia iblis. His, di bawah cahaya suci, ki jahat terus dimurnikan. Cahaya suci, orang kuat di dunia iblis terkejut. Mundurlah segera. Pergilah ke neraka. Ye Chen minum dengan dingin, dan cahaya suci menutupi orang kuat di dunia iblis. Kemudian dia memotong 4 pedang dan membunuh orang kuat di dunia iblis. Ramuan darah lainnya. Ye Chen melihat ramuan darah lain di 8 diagram Taiji. Selama dia membunuh orang kuat di dunia iblis, dia bisa mendapatkan ramuan darah lainnya. Ye Chen Man bersemangat, lebih berniat membunuh, menuju gas iblis yang lebih kuat di masa lalu. Saat ini, di langit, lelaki tua berjubah biru dan bayangan gelap yang dibungkus oleh ki jahat sedang bertarung dengan sengit. Kedua pria itu dalam momentum yang hebat dan tampaknya menghancurkan langit. Teran yang rendah hati, kalian bukanlah lawan kami di dunia iblis. Kami para iblis abadi, terlepas dari reinkarnasi, sama kuatnya dengan kami, dan pada akhirnya akan menaklukkan seluruh dunia manusia. Sosok hitam itu tertawa terbahak-bahak. Kau punya delusi. Lelaki tua berjubah biru itu minum dengan dingin dan menyerang dengan lebih ganas. Lelaki tua, cukup bermain-main denganmu, pergilah ke neraka. Bayangan gelap itu tertawa dingin, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba terangkat, menghalangi langit dan membuat seluruh langit kehilangan cahayanya.